Muharram adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Allah punya bulan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan haram adalah bulan istimewa. Dan kami himbau bahwasanya bulan Muharram adalah tahun baru Hijriah. Dan hendaknya kita sudah berpikir tentang ini. Tentang tahun baru Hijriah. Kita harus membuat gebrakan, gebiar agar umat Islam ini tahu kalau mereka punya tahun sendiri namanya tahun Hijriah. Dan tahun Hijriah ini penting. Wajib bagi siapapun dari kita mengetahui kelahiran anaknya di tahun baru Hijriah. Wajib. Sebab kalau kita berbicara tentang tahun, bulan dan hari di dalam Islam, dalam hukum Islam, itu adalah hanya hubungannya dengan tahun Arab, tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Misalnya yang punya duit tadi bicara tentang zakat, haul zakat, berputarnya 1 tahun zakat, hitungannya adalah bukan hitungan Januari Februari, tapi itu adalah Muharram Safar, hitungannya adalah hitungan Hijriah. Berbicara tentang balik, paling sedikitnya usia balik adalah 9 tahun, adalah juga tahun Hijriah. Usia haid dimulai dari 9 tahun Hijriah, tamyiz 7 tahun Hijriah, semuanya di Hijriah. Kalau bicara tentang iddah wafat, iddahnya orang yang meninggal dunia 4 bulan 10 hari adalah juga tahun Hijriah, bulan Hijriah. Jadi wajib kita mengetahui tahun Hijriah dan bulan Hijriah. Nah ini sekarang ini bagaimana keadaan kita ini? Jujur aja. Mungkin anak kita sudah pandai menghafal anak kita. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus bisa. Tapi giliran anak kita, giliran suruh Safar, Muharram Safar, itu sudah tidak bisa menyebut semuanya. Itu anaknya, tidak tahu ibunya. Ibunya bisa ya. Nah, lihat, ini harus. Dan para ulama terdahulu dimulai dari para sahabat Nabi, penetapan tahun baru Hijriah itu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Diberi nama Hijriah ini apa? Agar sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad hijrahnya bukan di tahun baru Hijriah. Karena tahun baru Hijriah itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat. Tapi disebut dengan Hijriah ini agar kita sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Jawa dulu, orang Jawa Sunda, Jawa, pokoknya masyarakat kita, itu bagaimana memahamkan tentang hal-hal tersebut kepada anak-anaknya, biarpun harus diterjemahkan dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Sunda tentu ada bahasanya khusus. Kalau Jawa, contoh, yang Jawa Timuran yang hijrah ke sini, biasanya biarpun tidak dengan bahasa Arab, sebab bahasa Arab lidah Jawa kadang-kadang susah. Diterjemahkan dengan bahasa lokal, misalnya Muharram jadi Suro. Suro itu karena ada Asyuranya tuh. Suro, Sapar, Mulut, pada Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Cep, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, balik lagi Suro. Sundanya kumaha tuh? Nggak ingat juga. Sundanya nggak hafal, Arabnya juga hafal, pas sudah. Nah, ini problem ini. Nah, coba dari sisi ini harus. Kalau mengadakan ulang tahun Arabnya, karena ada kewajiban, ada hukumnya itu nanti. Kalau hadis Nabi buru auladakum bi sholatin inda sab'in, perintah ajari anakmu untuk melakukan sholat, menutup aurat, melakukan kewajiban di saat mereka umur 7 tahun, bukan 7 tahun Masehi, tapi 7 tahun Hijriah. Mau dites? Nggak enak kali tes nih, takut lulus semuanya nih. Berapa tahun baru Hijriahnya? Bisa nyebut saya lahir tahun 27 Januari tahun 78, paling gitu nah. Arabnya nanti dulu melihat komputer. Karena kan zaman komputer nih, problem ini. Maka kita harus mulai sekarang harus merubah. Kita harus biasakan tahun baru Hijriah. Makanya kita buat gebiar merayakan tahun baru Hijriah. Harus kita. Dan jangan ikut-ikutan tahun baru Masehi. Kelihatannya hanya kita ini, umat Islam ini lemah. Umat Islam khususnya negeri kita ini. Umat Islam yang paling suka ikut-ikutan. Kalau tahun baru Masehi rame, tahun baru Cina rame. Ya enggak, anehnya tahun baru Islam tidur. Tapi kalau orang-orang lain hebat, coba di Cina, mereka hanya merayakan tahun baru Cina, nggak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Di Amerika nggak ada, hanya kita ini tahun barunya orang diraya, kita ini loh, kita nggak usah nunjuk orang lain nih. Sekarang kita harus membuat perubahan. Tahun baru Masehi, no, tidak. Saya akan menghidupkan tahun baru
Hijriah dengan cara syar'i, bukan hura-hura, bukan dengan maulid, dengan hadroh dan sebagainya, dengan tausiah, beri nasihat. Kalau para habaib, para masyayikh dengan cara membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jadi sebelum asar, habis asar sudah berbondong-bondong ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian sebelum maghrib sudah baca doa awal akhir tahun, setelah maghrib baca doa awal tahun. Atau kadang dikumpulkan habis maghrib langsung doa awal tahun, doa akhir tahun, doa akhir tahun, doa awal tahun. Berzikir sampai dengar tausiah, sholat isya berjamaah, pulang. Memulai tahun baru dengan beribadah. Bukan goyang pinggul, bukan joget, bukan. Ini adalah tradisi mulia dan harus kita buat. Jangan lupa Selasa depan. Ayo buat apa kita? Makanya kami himbau para ustadz, tokoh, tidak usah ikut kami. Mengadakan di kampungnya masing-masing yang syar'i. Khusus adik-adik putri nggak usah ikut-ikutan. Kalau ikut harus terhormat. Itu hanya kerjaannya kaum laki-laki yang membuat gebiar di tengah jalan. Agar orang tahu kalau tahun ini adalah tahun Hijriah. Kadang tahun baru Hijriah itu nggak sadar, oh sudah tahun baru. Sehingga ditanya ini tahun berapa sekarang, nggak bisa nyebut. Sekarang tahun berapa, Bu? Repot ini. Nah, tahun baru Hijriah. Ini kelemahan kita. Ini harus sadar kita. Harus kita berperubahan. Kita punya budaya, kita punya agama, kita punya tradisi, kita punya syariat. Baik. Ayo tahun baru Hijriah kita gebrak. Kita buat kebiar, semuanya harus tahu. Dan sekarang sudah mulai menghafal kelahiran tahun Hijriah. Indonesia zaman dulu yang berlaku adalah tahun-tahun Hijriah. Hanya akhir-akhir semakin marak tahun Masehi, sehingga kita tertinggal. Islam tertinggal. Dulu ya enggak pakai. Jadi sampai kalau orang-orang tua itu ngomong selalu mesti bahasa Hijriah. Biarpun dengan bahasa lokal tadi, Rejab, Ruah, Poso tadi itu. Baik. Kemudian di bulan Muharram itu ada apa di bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan mulia. Di situ ada hari yang ke-10 namanya Asyura. Asyura adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram, disunahkan kita untuk berpuasa. Berfikirlah untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram nanti. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyiduna Rasulullah bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Hari ini adalah hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Bagi yang pengen ikut puasa sama saya, ayo puasa, yang enggak juga enggak apa-apa. Artinya itu sunnah, tidak wajib. Dan ini sunnah sangat dikukuhkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keutamaan puasa 10 Muharram, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita yang lalu. Maka jangan lupa 10 Muharram. Berpuasalah di 10 Muharram. Jangan lupa 10 Muharram. Tapi ini paling sedikit di bulan Muharram kita hidupkan 10 Muharram untuk berpuasa. Tapi mohon ditingkatkan lagi. Sebab dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma kana Nabi shoma Nabi sallallahu fil Muharram fi Asyura, shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura, yauma Asyura. Wa amara bisyami, kemudian menyuruh orang lain untuk berpuasa. Jadi Nabi pernah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim juga, Nabi itu pernah diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi pernah berpuasa di hari Asyura. Kemudian setelah itu menyuruh orang-orang para sahabat Nabi untuk berpuasa. Lah sahabat Nabi itu merasa ganjel, tidak enak disuruh puasa di 10 Asyura, 10 Muharram, di hari Asyura. Kenapa? Para sahabat Nabi punya hujah, hujahnya iman. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menyuruh kami berpuasa di 10 Muharram, hari Asyura. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, orang Yahudi dan orang Nasrani juga pada puasa di hari ini. Lah kok kita harus sama puasa dengan mereka? Enggak enak, niru-niru itu. Nah, itu iman nih. Makanya jangan niru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi bukan budaya kita itu. Kita punya budaya khusus. Jangan ikut-ikutan.
Sahabat Nabi peka, ya Rasulullah, hari ini kan orang-orang Yahudi pada puasa, lah kok kita sama, jadi kayak mereka dong kita. Apa jawab Nabi? Qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, dalam riwayat, la in baqitu ila qabilin wa idza kana la in baqitu ila qabilin, dalam riwayat la in baqitu ila qabilin, kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi'a, niscaya aku akan puasa di tanggal 9-nya. Maka difahami oleh para sahabat Nabi, disunnahkan kita untuk menambah 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya, agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka itu sunnah di atas sunnah. 10 saja sudah sunnah, dan kalau kita mengkhususkan 10 sudah sunnah, karena kita tidak meniru orang Yahudi, cuman agar lebih sempurna, agar kita berbeda, yaitu tambahlah hari yang ke-9. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Maka di bulan Muharram itu hendaknya 9 dan 10. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga, beliau berkata, perkataan sahabat Nabi, sumu asyura, berpuasalah engkau di hari Asyura, di tanggal 10. Wa khaliful yahuda, dan berbedalah engkau dengan orang Yahudi, fasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, maka hendaknya agar berbeda dengan orang Yahudi, hendaknya kau tambah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini tambahan. Maka tanggal 10 puasa, tambah sebelumnya sehari, tambah setelahnya sehari. Jadi 10, 9, 11. Ini lebih sempurna lagi. Baik. Mau lebih sempurna lagi, Muharram semuanya puasai. Hadis Nabi SAW, hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, afdalu siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Maka banyak orang-orang sepuh di antara para orang-orang soleh yang ahli ibadah, kalau bulan Muharram puasa semuanya. Akan tapi adapun tentang pahala dan keutamaannya tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, jangan terlalu banyak didengar, karena itu banyak hadis-hadis palsu. Kita cukup dengan ini semuanya, puasa insya Allah. Khusus yang punya utang, cepat bayar itu, bayari utangnya, utang puasanya. Utang duit mah sudah beres tadi, utang puasa beresin nih, mumpung Muharram ya. Ini jadi berpuasa di bulan Muharram secara utuh adalah sunnah dari hadis Nabi SAW. Tidak ada yang mengatakan bid'ah. Kalau mengatakan bid'ah, membid'ahkan Rasul. Sebab Rasul bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, dan Nabi tidak mengatakan 30 hari penuh adalah haram, tidak, adalah sunnah semuanya. Ini yang harus kami hadirkan. Insya Allah puasa ya dihitung tanggal Selasa, hari Selasa malam Rebu, hari Rebu depan tanggal 1. Dan mohon semuanya membuat gebrakan maulid di mana-mana, agar orang tahu kalau hari itu adalah tahun baru. Kemudian setelah itu berpikir tentang memperbanyak amalan-amalan di bulan Muharram. Dan jangan lupa 10 Muharram kita berpuasa, ditambah tanggal 9, ditambah tanggal 11, untuk disempurnakan di hari-hari selebihnya, selain itu di bulan Muharram. Tapi jangan kebalik, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berpuasa, 9-nya libur, nggak bener. Jadi yang paling utama adalah 9, 10, 11. Baik, ini saja insya Allah.